Hello guys, selamat datang kembali di channel di Bali Kalimantan. Kali ini kita akan membahas suatu cerita mistis yang berasal dari salah satu subscriber kita. Sebelum kita memulai ke cerita, saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe, jadi membuat kami semua semakin bersemangat untuk membuat konten-konten tentang Kalimantan selanjutnya. Sebelum mulai ke cerita, saya dan kawan-kawan di Bali Kalimantan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan besok pagi. Semoga ibadah kali ini bisa memperoleh keberkahan dari Sang Ilahi. Kita lanjut ke cerita. Jadi cerita ini saya peroleh dari seorang yang kita sebut saja bernama Ani. Jadi Ani tersebut mengenang cerita mistis tersebut sudah sangat lama, beberapa puluh tahun yang lalu. Namun ia masih terngiang-ngiang akan mistisnya cerita tersebut. Jadi berarti memang ceritanya bukan cerita yang sederhana. Jadi Ani adalah salah satu warga desa di Kabupaten Sukoharjo di Provinsi Jawa Tengah. Jadi cerita ini berasal dari Pulau Jawa, beroleh dari salah satu subscriber di Bali Kalimantan. Ani adalah warga desa yang memiliki seorang tetangga parubaya bernama, sebut saja Mumun. Mumun mengingatkan saya pada salah satu figur hantu yang ada di televisi waktu itu. Keduanya saling mengenal, namun tidak begitu akrab. Suatu hari, Ani memperoleh kabar duka dari tetangganya yang bernama Mumun tersebut. Suatu hari, Mumun bepergian dengan angkutan umum. Di tengah jalan, angkutan umum kalau misalkan di Jawa Tengah itu biasa disebut sebagai kop, jadi warnanya kuning. Angkutan umum yang ditumpangi oleh Mumun tersebut di tengah jalan terbakar. Dan ketika terbakar tersebut, hampir seluruh penumpangnya meninggal dunia. Mendengar hal tersebut, sebagai seorang tetangga, Ani merasa kaget. Dan begitu pula semua keluarganya. Jenazah dari Mumun disambut oleh keluarganya dengan menangis terseduh-seduh. Acara pemakaman berlangsung seperti biasa dan seluruh warga desa kembali ke rumahnya masing-masing. Begitu juga Ani. Saat itu putra-putri dari Mumun tidak mendoakan dari ibunya tersebut setelah ibunya meninggal. Mungkin karena dianggap urusan ibunya sudah selesai atau karena mereka semua lupa. Hal inilah awal dari sumber bencana. Selang beberapa hari setelah Mumun meninggal, tetangga dari Mumun memperoleh teror yang mengerikan. Satu persatu setiap malam tetangga desa tersebut didatangi sesosok Mumun. Jadi misalkan ada tetangga salah seorang setiap malam sebelum tidur ia mendengar suara tangisan. Menurut pengakuan warga waktu itu seperti itu. Mumun datang setiap malam dan menangis-nangis meminta untuk didoakan. Hal tersebut berjalan beberapa hari dan mungkin minggu. Para tetangga tidak sengaja tidak menceritakan hal tersebut kepada keluarga Mumun. Namun isu tersebut sudah menyebar di kalangan warga desa. Untungnya Ani tidak memperoleh kesempatan untuk didatangi hantu tersebut. Dan kejadian berjalan setiap hari dan hampir seluruh warga desa memperoleh kesempatan didatangi
Tidak ada yang melihat bagaimana muncul langsung dari mulut, tapi hanya mendengar tangisan seperti di belakang rumah atau dari luar rumah. Hingga suatu ketika ada seseorang yang sebut saja bernama Tarjo. Tarjo didatangi oleh sosok mumun dari mimpinya. Jadi ia mimpi seperti didatangi sosok tersebut. Sama, sosok tersebut hanya menangis dan meminta untuk didoakan. Mungkin karena cara meninggalnya yang tragis. Lalu Tarjo berinisiatif mengadakan doa bersama warga yang lain. Doa seadanya untuk mendoakan arwah dari sosok mumun tersebut, dengan harapan sosok mumun tersebut tidak lagi muncul. Tarjo memang inisiatif tidak memberitahu keluarga dari mumun tersebut, tapi cerita tersebut sudah menyebar di masyarakat. Setelah ada doa bersama yang diinisiatif oleh Tarjo tersebut, sosok mumun yang setiap hari menghantui warga desa tidak lagi muncul, dan desa kembali tenang seperti sedia kala. Hal inilah yang membuat kita perlu mengingat para keluarga kita yang sudah meninggal. Jangan lupa untuk mendoakan mereka, terutama jika itu orang tua kita, agar dipermudah dalam siksa kubur dan memperoleh tempat yang terbaik di sisinya. Cerita ini benar-benar terjadi, namun memang namanya kami samarkan. Dan cerita ini sudah relatif cukup lama terjadi. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman agar selalu mendoakan keluarga atau kerabat yang sudah mendahului kita. Ini adalah bulan Ramadan, momen yang bagus untuk kita beribadah, dan jangan lupa sisipkan doa-doa kepada mereka yang telah mendahului kita. Kurang lebih itu saja cerita kali ini. Semoga memberikan manfaat kepada teman-teman. Jangan lupa bagikan channel ini kepada teman-teman dekat Anda, atau agar kami lebih bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk memperoleh cerita tentang Kalimantan selanjutnya.